Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru, baik itu wali kelas maupun guru mata pelajaran yang berbahagia. Kali ini saya perlihatkan penampakan aplikasi raport yang terbaru, yaitu RDM, Rapor Digital Madrasah, yang mulai digunakan di semester ganjil tahun pelajaran ini. Di sini saya akan memperlihatkan ketika kita akan masuk sebagai guru mata pelajaran atau juga sebagai guru wali kelas, ya. Kita masukkan username di sini. Username ini adalah username yang dibuat oleh Proktor di akun Proktor. Servernya pun dibuat oleh Proktor. Setelah itu kita klik login. Nah, pada penampakan halaman dashboard seperti ini, jadi nanti di bagian kiri kita akan melihat pelajaran apa yang kita ampu, ya. Di sini sebagai contoh saya mengampu 3 mata pelajaran, yaitu Akidah, Al-Quran, dan SKI, sekaligus mendapat tugas tambahan sebagai wali kelas di kelas 11 IPS. Nah, kemudian kalau kita lihat ke bawah, di sini kita scroll di bagian bawah. Pada kotak kelas Anda, di sini ditunjukkan, diperlihatkan pelajaran yang kita ampu. Manakala pada status nilai ini sudah berwarna hijau, berarti pelajaran tersebut sudah dinilai. Sedangkan kalau masih merah, berarti pelajaran tersebut belum dinilai. Nah, kita lihat sekarang di sini Akidah Akhlak sudah hijau, berarti sudah dinilai, sedangkan Al-Quran dan SKI masih merah. Artinya pelajaran tersebut belum diberi nilai. Kita contoh untuk pelajaran SKI, ya. Kita klik di bilah sebelah kiri untuk pelajaran SKI. Kemudian kita klik kelasnya. Karena saya itu mengajar di kelas 11 IPS, maka yang diklik 11 IPS. Nah, ini adalah untuk halaman penilaian. Untuk halaman penilaian yang perlu kita perhatikan adalah di bagian atas, yaitu di lajur beranda. Di situ ada fitur bobot, nilai pengetahuan, dan nilai keterampilan. Pertama kita tentukan bobotnya dulu. Ini untuk bobot bisa kita bikin 50-50 antara harian dengan pas atau pat, atau harian lebih kecil atau lebih besar dibanding pas atau pat. Tinggal kita main crop-cropan di sini aja, ya. Nah, di sini saya contohkan antara harian sama pas itu dibikin 50%-an. Begitu. Nah, untuk KKM itu disusun oleh Proktor di akun Proktor. Itu seperti itu, Bapak Ibu. Oke, bobot kita sudah tentukan, kemudian kita simpan. Setelah bobot tersimpan, lalu kita ke bilah yang kedua, ke fitur yang kedua, yaitu nilai pengetahuan. Klik. Nah, di sini di pengetahuan ada nilai pengetahuan harian, ada nilai pengetahuan pas atau pat. Ya, seperti itu. Pertama kita harian, cetak. Nah, harian, klik tambah. Harian 1. Ini SKI, ya. Di kelas 11 misalnya runtuhnya, untuk materinya, runtuhnya Daulah Abbasiyah misalnya. Si anak atau siswa kita kasih nilai misalnya 80. Setelah itu save. Ini materi atau KD 1. Kemudian kasih KD yang kedua, ya, kasih nomor 2. Misalnya berdirinya Bani Khalifah, berdirinya Daulah Utsmani misalnya. Setelah itu klik nilai, kasih
85 misalnya. Nilai harus puluhan. Setelah itu ini untuk nilai pengetahuan ya. Untuk komponen nilai harian pengetahuan. Setelah itu ya. Kemudian kalau sudah ini kita lihat ya, sudah. Ini kita kembali. Nah, kembali. Nah, ini yang belum, yang pada kotak pas atau pat ini masih kosong. Berarti harus diisi untuk menjadikan rapot. Kita klik pas atau pat. Nah, si anak tersebut misalnya untuk pelajaran SKI pas atau patnya di semester tersebut kita kasih misalnya 80. Setelah itu simpan. Nah, begitu. Kalau sudah tersimpan, kembali kita lihat harian dan pas itu sudah diisi. Kalau ini sudah diisi, ya deskripsi secara otomatis muncul, predikat juga sudah muncul, nilai rapot juga sudah muncul. Kemudian kita klik tombol hijau kirim. Klik. Nah, sampai berhasil. Nah, dipastikan ketika sudah berhasil mengirim, tulisan dashboard nilai pengetahuan itu berubah menjadi hijau. Nah, setelah itu kita klik di sini nilai keterampilannya atau KI 4-nya. Untuk KI 4 itu ada beberapa komponen, diantaranya portofolio, proyek, unjuk rasa. Ya, ada 3 ya. Kita misalnya portofolio. Untuk portofolio sama klik tambah. Misalnya tadi KD 1 materi runtuhnya Bani Abbasiyah dan kasih nilai misalnya 78. Setelah itu save. Nah, terus kemudian tambah lagi. Kemudian materi yang kedua, materi singkatnya berdirinya Daulah Utsmani. Kita kasih 80. Setelah itu save. Nah, itu. Nah, setelah itu kita kembali lagi, klik kembali, tinggal proyek, unjuk rasa dan seterusnya. Nah, kalau ini sudah semua, jangan lupa klik kirim. Ya, klik kirim berhasil dan di dashboard fitur nilai keterampilan sudah berubah warnanya menjadi hijau. Nah, sudah seperti ini berarti tugas guru mata pelajaran sudah selesai. Seterusnya akan dikerjakan oleh wali kelas. Kita lihat wali kelas, klik wali kelas ya di sini di bagian kiri. Nah, wali kelas itu pertama mengisi, kita lihat data siswanya. Data siswa sudah ada, kemudian absen siswanya kita isi ya. Berapa kali sakit, izin dan alpa. Setelah itu catatan siswanya kita isi. Nah, jangan lupa disimpan. Setelah itu nilai sikapnya. Sikap ini ada 2 ya, sikap spiritual dan sikap sosial. Nah, ini sikap sosialnya kita tambah, misalnya di sini ada jenis nilainya kedisiplinan, toleransi, gotong royong, kesantunan, percaya diri. Ini diisi. Oke, misalnya di sini toleransi. Nah, cukup memilih baik. Setelah itu save. Nah, begitu ya. Kemudian ini sudah. Kemudian spiritualnya, sikap spiritual klik. Kemudian tambah jenis nilai, memberi salam, bersyukur dan seterusnya. Setelah kasih nilai baik, baik sekali, cukup, kurang, kemudian save. Ya, sudah. Kemudian prestasi. Prestasi anak tersebut apa? Kalau memiliki prestasi misalnya juara KSM, tingkat madrasah, apa tingkat kabupaten, isi. Caranya klik tambah. Pilih nama siswa,
kemudian masukkan jenis prestasi, kemudian dilengkapi dengan keterangan atau deskripsi dari prestasi tersebut. Setelah itu, save. Nah, kemudian sebelum mencetak rapot, pastikan kita lihat status nilai. Status nilai ini kalau sudah hijau, ya, SKI dan akidah akhlak sudah hijau, berarti nilai ini sudah terisi dan terkirim. Nah, kemudian kita lihat rapornya. Untuk rapornya, ini berbeda dengan ARD. Kalau ARD kan setiap kali nyetak, pasti dimulai dari halaman sampul. Kalau ini tidak. Sampul, identitas, dan leger itu terpisah. Jadi, ketika kita mau mencetak, cukup sampul identitas dicetak di semester ganjil, nanti semester genapnya cukup nilainya saja. Untuk sampul kita lihat seperti ini penampakannya. Nah, penampakannya cakep sekali itu. Watermarknya bisa kita bikin itu watermarknya. Kemudian ini untuk cover ya sampulnya. Kemudian identitasnya, identitas anak atau siswa, nah, juga bagus, dilengkapi dengan barcode otomatis ya, barcode-nya otomatis. Nah, untuk nilai ini nilai ini ada 3 jenis. Yang pertama nilai rapot, yang warna apa ini biru muda ya, kita klik lihat. Ini pada fitur rapot ini itu menampilkan nilai sikap, kemudian nilai pengetahuan dan keterampilan, dan juga deskripsi dari pengetahuan dan keterampilan, nilai ekstrakurikuler, prestasi, kehadiran, catatan wali kelas, tanggapan orang tua, sampai dengan tanda tangan, baik wali kelas maupun kepala madrasah yang dilengkapi dengan barcode. Ini untuk rapor yang tombol biru muda. Sedangkan kalau yang nilai di sini menampilkan kumpulan nilai saja capaian hasil belajar anak tersebut, tapi hanya berupa nilai-nilai angka, baik itu pengetahuan maupun keterampilan. Sedangkan rekap yang berwarna biru ini menampilkan rapot nilai dari kelas pertama sampai kelas terakhir. Jadi kalau di sini di tingkatan aliyah berarti mulai dari kelas 10, kelas 11 dan 12, baik itu semester ganjil, genap, ganjil genap, ganjil genap, nanti akan disatukan menjadi satu halaman yang disebut dengan rekap nilai. Begitu Bapak Ibu sebagai gambaran tentang aplikasi raport digital madrasah yang terbaru yang akan kita gunakan mulai tahun ajaran 2001-2002 dari semester pertama. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.